Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Elkan Bagot resmi ke klub Liga Inggris Blackpool. Peluang balik ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka. Pemain belakang timnas Indonesia, Elkan Bagot, resmi pindah dengan status pinjaman ke Blackpool FC. Bagaimana dengan kans bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Elkan Bagot baru saja menuntaskan masa pramusim dengan Ipswich Town yang bermarkas di Portman Road. Klub asuhan Kieran McKenna tersebut memutuskan kembali meminjamkan Elkan ke klub Liga Inggris lainnya, yaitu Blackpool FC. Klub tersebut pernah berlaga di Premier League atau kasta tertinggi di Liga Inggris, namun kini berlaga di Divisi 3. Alhasil, Elkan Bagot kembali gagal mencicipi Premier League karena harus dipinjamkan selama satu musim ke depan, yaitu 2024-2025, ke klub kasta ketiga. Selamat datang di Blackpool, Elkan Bagot, pemain belakang yang bergabung untuk masa peminjaman panjang dari Ipswich Town, tulis keterangan klub tersebut. Meski harus pindah ke klub Divisi 3 dan tidak bisa berlaga di Premier League, Elkan sepertinya menyambut baik masa peminjaman tersebut, sebab dia berharap bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Setelah di pramusim juga tampil di beberapa pertandingan. Sangat excited untuk ada di sini untuk musim depan di Blackpool, tulis Elkan menyampaikan kesannya. Kepindahan Elkan juga mendapatkan sambutan termasuk dari timnas Indonesia yang menyampaikan ucapan selamat. Kemudian dari sesama pemain Ipswich Town lainnya yang mendoakan kesuksesan Elkan Bagot. Misalnya dari rekan satu tim, yaitu Leif Davis. Saya suka itu orang besar, semua yang terbaik, tulisnya. Kemudian ucapan selamat dari Massimo Dongo yang juga rekan satu tim di Ipswich. Semoga sukses saudaraku, sebutnya. Seperti diketahui, di musim 2023-2024 Elkan Bagot juga dipinjamkan ke Bristol Rovers. Di klub tersebut dia bermain 14 kali dengan torehan 1 gol, 1 assist dan 1 kartu kuning. Sementara di timnas Indonesia, Elkan bermain 3 kali. Di Ipswich Town, Elkan sebenarnya sudah 4 kali dimainkan dengan torehan 1 gol dan 1 kartu kuning. Di masa pramusim juga mendapatkan beberapa kali kesempatan bermain. Sayangnya, Elkan belum diberi kesempatan tampil di tim utama. Pemain yang lahir di Bangkok, Thailand, itu meniti karir di Ipswich Town sejak tahun 2016 sampai 2022. Kemudian mendapatkan debut di tim senior pada tahun 2020 dan menandatangani kontrak profesional pada 28 Januari 2021. Berikutnya, pada 16 Juni 2022, Ipswich Town resmi memperpanjang kontrak Elkan Bagot sampai dengan tahun 2025 dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan atau 1 tahun. Meski masih kesulitan bersaing di tim utama, Elkan merupakan salah satu andalan bagi timnas Indonesia. Kiprahnya sudah terlihat setelah menjalani naturalisasi dan berlaga di sejumlah ajang, seperti Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga karir Elkan Bagot makin moncer di luar negeri, khususnya di Liga Inggris. Breaking news, pemain timnas Indonesia Justin Hapner segera gabung klub Liga 1 Swedia, IFK Norrköping. Pemain timnas Indonesia Justin Hapner dikabarkan segera bergabung klub asal Swedia, yaitu yang berkancah di Liga 1 Swedia, IFK Norrköping. Mengutip dari laman resmi IFK Norrköping, Justin Hapner akan berlatih terlebih dahulu bersama tim utama IFK Norrköping. Kolaborasi antara IFK Norrköping dan Wolverhampton berlanjut. 2 pemain dari Wolverhampton berada di Norrköping minggu ini, tulis IFK Norrköping di laman resmi mereka. Justin Hapner dan Tyler Roberts akan berlatih bersama IFK Norrköping. Hapner yang lahir di Belanda adalah pemain timnas Indonesia. Musim lalu, ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Lanjut IFK Norrköping. Ini adalah bagian dari keberlanjutan kami. Mereka akan berlatih dengan tim A, tegas IFK Norrköping. Ada potensi jika tampil oke bersama IFK Norrköping di sesi trial, Justin Hapner akan dipinjamkan ke klub 13 kali juara Liga Swedia ini. Menarik,
menanti apakah Justin Hubner bakal dipinjamkan ke IFK Norrköping atau tidak. Satu hal yang pasti, karir apa yang diambil Justin Hubner mesti didukung, sebab Justin Hubner masih berusia 20 tahun dan masih bisa terus berkembang. Liga Swedia sendiri sedang bergulir saat ini hingga pekan ke-17 Liga 1 Swedia 2024. IFK Norrköping menempati peringkat 12 dari 16 tim. IFK Norrköping tercatat mengoleksi 20 angka, hanya unggul 2 poin dari zona degradasi musim lalu atau di tahun 2023. IFK Norrköping finish di posisi 9 dengan 43 poin. Profil IFK Norrköping. IFK Norrköping, calon klub pemain timnas Indonesia Justin Hubner, ternyata 13 kali juara Liga Swedia. Dua pemain Wolf. IFK Norrköping berdiri pada 29 Mei 1897 atau 127 tahun lalu. Klub ini bermarkas di Platinum Cars Arena, Norrköping, dan memiliki kapasitas mencapai 17.000 penonton. IFK Norrköping merupakan salah satu klub teratas di Liga Swedia. Mereka tercatat mengoleksi 13 trofi Liga 1 Swedia. Jumlah itu merupakan yang ketiga terbanyak di bawah Malmö yang memenangkan 23 gelar dan IFK Göteborg 18 gelar. Di era 1950 dan 1960-an, IFK Norrköping juga rutin main di Liga Champions. Pencapaian paling jauh mereka hanya mentas di babak pertama. Bicara kompetisi antar klub Eropa, pencapaian paling jauh IFK Norrköping adalah menembus babak kedua Piala Winner 91 dan 92. Sekarang, menarik menanti, apakah manajemen IFK Norrköping tertarik mengontrak Justin Hubner atau tidak. Erick Thohir sumringah usai Sintayong boyong pelatih untuk didik striker timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif keputusan Sintayong yang memboyong Yeom Ki-hun untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk masuk jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Yeom Ki-hun bertugas untuk mendidik para penyerang timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Yeom Ki-hun selama menjalani karir sebagai pemain mencatatkan 103 gol dan 131 assist. Ya, memang untuk tingkatan kualitas timnas kita harus memperkuat tim, seperti tim kedokteran, medis, pelatih, ucap Erick Thohir kepada awak media. Sejauh ini, lini depan timnas Indonesia masih tumpul. Erick Thohir menyoroti ketika skuad Garuda berhadapan dengan Irak pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Erick Thohir, penampilan dominan timnas Indonesia tidak diiringi ketajaman Rafael Strike CS. Skor akhir 0-2 menjadi kemenangan Irak atas timnas Indonesia. Sebelumnya, Zenan Radonjic dipercaya oleh Sintayong untuk memoles barisan striker timnas Indonesia. Akan tetapi, kebersamaan Zenan Radonjic dengan timnas Indonesia tidak berlangsung lama. Ditunjuk pada Oktober 2021, pelatih asal Montenegro harus pamit. 1 tahun berselang karena alasan keluarga. Kalau kita lihat salah satu kelemahan kita, ketika kita bermain beberapa kali misalnya lawan Irak, kita mendominasi dan kita tidak bisa cetak gol, ucap Erick Thohir. Tapi babak kedua kita kebobolan 2 gol. Memang bagaimana tingkatkan kualitas dari kiper dan striker dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita baik sekarang STY, tambah pelatih untuk striker, tutur Erick Thohir. Yeom Ki-hun terdekat akan memulai pekerjaannya di timnas Indonesia untuk menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghuni grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Berdasarkan jadwal timnas Indonesia, membuka laga grup C kontra Arab Saudi di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, Kamis, 5 September 2024.
kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Semoga saja timnas Indonesia dapat meraih poin maksimal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana menurut kalian guys?